Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang terkait dengan latar belakang lahirnya teori kuantum. Terima kasih kepada Pak Arif yang telah menyusun materi kuliahnya begitu baiknya, sehingga memudahkan bagi pengajar lain untuk menjelaskannya kepada mahasiswa. Kita lihat model-model atom. Ya, konsep foton yang menggambarkan gelombang elektromagnet sebagai berkas gumpalan-gumpalan energi yang berperilaku sebagai partikel memberikan suatu wawasan baru pada kajian tentang struktur atom. Konsep foton datang dari pengamatan mengenai dunia mikro, sehingga tidak foton harus berhubungan dengan atom atau subatom. Salah satu eksperimen yang pada saatnya dan sampai tahun 1913 tidak dapat dijelaskan secara teoritik adalah spektrum atom hidrogen. Peralatan untuk mengukur spektrum cahaya sudah cukup berkembang pada akhir abad ke-19. Ya, peralatan untuk mengukur spektrum cahaya sudah berkembang pada akhir abad ke-19. Pengamatan tentang spektrum yang dipancarkan oleh gas-gas yang panas menunjukkan spektrum garis yang memiliki keteraturannya sendiri. Jadi spektrum-spektrum yang dipancarkan oleh gas-gas panas ternyata punya keteraturan tersendiri. Banyak upaya ilmuwan saat itu mencari rumus empiris tentang keteraturan ini, terutama untuk gas hidrogen. Tahun 1885, Johann Jakob Balmer, seorang guru sekolah menengah di Swiss, hanya seorang guru sekolah menengah di Swiss, berhasil menemukan suatu rumus empiris sederhana yang dengan ketepatan tinggi dapat menyatakan frekuensi-frekuensi spektrum, frekuensi-frekuensi garis-garis spektrum atom hidrogen, khususnya untuk cahaya tampak, yaitu 1 per alpha n sama dengan R dikali 1/2 dikurang 1 per n kuadrat. Jadi 1 per alpha n sama dengan R dikali 1/2 kuadrat dikurang 1 per n kuadrat. Dengan R adalah 1,097 kali 10 ke 7 meter min 1 isi kosa Rydberg, dan N adalah bilang bulat dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Atau frekuensinya nu n, itu frekuensi di setiap n itu mulai dari angka urutan 2, 3, dan seterusnya. Itu nanti menggambarkan tingkat-tingkat energi. Jadi frekuensi-frekuensi garis-garis spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen, frekuensinya ini, frekuensi Kn, frekuensi kedua, ketiga, nu n sama dengan C per lambda n sama dengan Rc dikali 1 per 2 kuadrat kurang 1 per n kuadrat. Kalau kita masukkan R-nya di sini, dikalikannya C, maka frekuensinya berubah menjadi nu n sama dengan 3,289 kali 10 pangkat 15, 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per n kuadrat. Nah, selanjutnya Balmer dan Riess menemukan rumus yang lebih umum, yaitu 1 per lambda n sama dengan R dikali 1 per m kuadrat dikurang 1 per n kuadrat, dengan n besar dari m. Atau nu n sama dengan 3,289 kali 10 pangkat 15, 1 per m kuadrat dikurang 1 per n kuadrat, mana n besar dari m. Dengan rumusan empiris ini, Lyman menemukan deret ultraviolet untuk M sama dengan 1, N sama dengan 2, 3, 4, seterusnya. Dan pasien menemukan deret inframerah untuk M sama dengan 3, N sama dengan 4, 5, 6, seterusnya. Jadi ada deret-deret ultraviolet, inframerah, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat gambarannya. Ini deret Lyman, ini deret Balmer, nah ini deret pasien.
Ini satu keluarga seperti red. Ini satu keluarga lagi. Ini satu keluarga lagi. Jadi ini Garrett Diamond, Garrett Balmer, Garrett Passion. Dan seperti ini. Nah, dengan panjang gelombang seperti ini. Dari hasil eksperimen diperoleh panjang gelombang seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan struktur atom hidrogen tersebut? Jadi setelah dapat spektrum-spektrum yang dipancarkan oleh atom hidrogen, sekarang strukturnya bagaimana? Yang dipertanyakan, kenapa bisa atom hidrogen memancarkan spektrum dengan deretan seperti ini? Dengan level-level frekuensi yang berbeda-beda, yang membentuk tingkatan-tingkatan energi yang berbeda-beda seperti ini. Dari hasil gambaran spektrum yang diperoleh, para ilmuwan mencoba membuat model-model atom. Nah, dimulai dari model atom Thomson. Jadi Thomson berhasil memisahkan partikel-partikel elektron dari atom-atom, sehingga yang tertinggal hanyalah partikel bermuatan positif atau ion. Hal ini dilakukan dengan melalui percobaan langsung menggunakan tabung katoda. Di Thomson yang pertama kali berhasil memisahkan partikel-partikel bermuatan negatif, yaitu elektron dari atomnya, sehingga yang tinggal hanyalah ion positif. Atas dasar tersebut, Thomson membuat model atom. Secara sederhana bentuknya seperti roti kismis dengan elektron sebagai kismisnya. Jadi, muatan positif itu adalah dasar dari atom, seperti tepung kismisnya, atau seperti rotinya, kemudian elektron itu sebagai kismisnya. Jadi sebagai teori kismis. Jadi rotinya adalah muatan-muatan positif, dan kismisnya adalah elektron-elektron. Menurut Thomson, partikel-partikel bermuatan negatif akan ditarik oleh muatan positif ke pusat atom, tapi karena gaya tolak-menolak antar sesama elektron menghambat terjadinya pemusatan tersebut. Elektron-elektron dikatakan berada dalam keadaan seimbang. Apabila atom terganggu, elektron-elektron mengalami getaran. Getaran elektron berupa gerakan di sekitar titik-titik keseimbangannya. Frekuensi getaran-getaran inilah yang merupakan frekuensi cahaya yang dipancarkan oleh atom. Model atom Thomson ini gagal menjelaskan garis-garis spektrum atom. Jadi model atom Thomson ini gagal menerangkan garis-garis spektrum atom. Spektrum yang dihasilkan dari model atom ini sangat berbeda dari spektrum yang sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan model ini, maka spektrum yang bakal dihasilkan tidak sama dengan spektrum hasil eksperimen yang real. Karena model atom Rutherford. Ya, Rutherford melakukan eksperimen yang mengubah pandangan orang mengenai struktur atom. Ya, Ernest Rutherford karena jasanya mula-mula diangkat menjadi Sir Rutherford dan kemudian Lord Rutherford. Eksperimen Rutherford, partikel alfa ditembakkan pada lapisan logam yang sangat tipis, itu lapisan emas. Saat partikel alfa yang bermuatan positif mengenai lapisan logam, maka terjadi interaksi antara partikel alfa dengan elektron maupun muatan positif. Ya, adanya inti atom belum terbukti saat itu, masih roti kismis. Jadi pada saat eksperimen ini masih menganggap bahwa inti atom belum ada, tapi masih ada konsep roti kismis. Jadi partikel alfa yang ditembakkan pada lapisan logam akan berinteraksi dengan elektron maupun muatan positif yang ada pada logam emas itu. Nah, karenanya partikel alfa akan terhambur. Partikel alfa kita akan terhambur. Nah, hamburan itu yang diteliti, dari sudut hamburan dan sebagainya. Jadi partikel alfa yang terhambur diamati melalui mikroskop.
Muka teleskop mikroskop ditempatkan lapisan tipis Zn, Z dan Zns memberikan bintik fluoresensi setiap kali partikel alfa mengenainya. Jadi di muka teleskop dari mikroskop itu ditempatkan lapisan tipis Zns yang memberikan bintik fluoresensi setiap kali partikel alfa mengenainya. Pengamatan penghamburan tersebut dilakukan secara visual. Percobaan ini dikenal sebagai percobaan hamburan Rutherford. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan atom, bahwa interaksi yang mempengaruhi lintasan partikel alfa adalah interaksi partikel alfa dengan muatan positif atom. Interaksi yang mempengaruhi lintasan adalah interaksi partikel alfa dengan muatan positif atom, bukan dengan elektron. Itu dapat diduga juga karena elektron sangat-sangat kecil. Jadi interaksi yang pengaruhi lintasan partikel alfa adalah interaksi partikel alfa dengan muatan positif atom. Muatan positif dan massa atom hanya menempati sebagian kecil dari ruang atom tersebut. Jadi dengan demikian, terdapat gambar yang berbeda dengan model atom menurut Thomson. Jadi menurut Rutherford, seluruh muatan positif berada beserta massa atom terpusat di satu volume kecil yang disebut sebagai inti atom. Sedangkan elektron berada di luar inti tersebut laksana planet mengelilingi matahari. Yang menurut Rutherford. Sayangnya teori fisika pada zaman itu tak mampu menjelaskan hasil penemuan Rutherford dalam kaitannya dengan rumusan Balmer-Ritz di atas. Itu sayangnya. Ya kan? Ada penemuan Rutherford tapi belum mampu menjelaskan hasil penemuan Rutherford dalam kaitannya dengan rumusan Balmer-Ritz. Model atom Bohr. Bohr, ahli fisika lulusan Copenhagen University, berkunjung ke Cavendish Laboratory Cambridge University. Tapi kunjungan itu berlangsung singkat karena gagasan tidak sejalan dengan Thomson. Akhirnya Bohr muncul di Manchester University dan bekerjasama dengan Rutherford yang saat itu sedang sibuk dengan eksperimennya tentang hamburan partikel alfa. Gagasan Bohr mengenai atom adalah sebagai berikut. Karena energi yang dipancarkan oleh atom terkuantisasi, maka seharusnya sistem atom juga terkuantisasi. Jadi frekuensi cahaya yang tertangkap dari hasil eksperimen tentang gas hidrogen yang menggambarkan bahwa frekuensi itu tidak kontinu sifatnya. Frekuensi itu tidak kontinu. Itu yang kita lihat di sini. Ya, frekuensi ini tidak kontinu, tidak mengisi semua ruang di sini, tapi hanya berada pada daerah-daerah tertentu. Satu ada yang ruang kosong, gitu juga. Nah, tapi memang ada yang rapat, tapi kemudian ternyata kalau kerapatan kemudian lagi itu bisa juga kita perhatikan bahwa itu tidak murni kontinu. Nah, cuma karena tampak rapat sekali maka tampak kontinu. Ya sebenarnya masih tidak kontinu. Nah, pada daerah yang sangat sekali memang kalau sudah dekat sekali maka ya kita bisa katakan dia menjadi seakan-akan kontinu. Tapi pada prinsipnya semuanya itu diskrit. Apalagi sini ada ruang kosong ini nggak ada frekuensi, daerah frekuensi ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi hanya daerah ini muncul frekuensi, pada daerah frekuensi baru muncul ini. Jadi ini nggak ada yang cahaya muncul di sini, nggak ada spektrum yang ada di sini, nggak ada di sini. Itu seterusnya. Jadi dengan bisa kita simpulkan bahwa spektrum atom hidrogen itu bersifat diskrit, tidak kontinu. Nah, inilah yang mendasari teori Bohr. Ya. Jadi gagasan Bohr mengenai atom adalah sebagai berikut. Karena energi yang dipancarkan oleh atom terkuantisasi, maka harusnya sistem atom juga terkuantisasi pula. Ya, itu logikanya. Energi yang dipancarkan oleh atom, kita hanya melihat yang kita lihat tentang atom itu adalah yang dipancarkan saja. Kita nggak melihat struktur dalamnya. Tapi dari apa yang kita lihat dari yang dipancarkan oleh
inti atom atau atom, maka apa yang sudah terpancarkan oleh atom yang kita amati dalam bentuk spektrum cahaya, maka itu menggambarkan pula apa yang ada dalam atom itu. Logikanya seperti itu. Itu gagasan Bohr. Apabila atom memancarkan energi sebesar Hnu, tentunya sistem atom akan kehilangan energi sebesar itu pula. Itu logikanya kan. Jadi kalau ada atom memancarkan energi sebesar Hnu, maka tentu sistem atom akan kehilangan energi sebesar itu pula. Beda energi antara berbagai energi yang dimiliki sistem atom mempunyai nilai-nilai tertentu. Beda energi antara berbagai energi yang dimiliki sistem atom mempunyai nilai-nilai tertentu. Berdasarkan gagasan tersebut, disimpulkan keadaan tertentu atom tidak akan memancarkan radiasi elektromagnetik meskipun elektron bergerak mengelilingi inti atomnya. Tidak ada suatu keadaan elektron bergerak mengelilingi atom tapi tanpa memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Tapi hal tersebut tidak sejalan dengan teori elektromagnetik, tapi mungkin memberi jalan pada penjajakan tentang mekanika baru. Nah, jadi ada suatu titik dari teori atom Bohr ini yang mendasarkan pada hasil eksperimen bahwa ada satu kondisi atau keadaan di mana elektron yang memutari inti atomnya, yang memutari muatan positifnya, itu tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Padahal setiap berdasarkan teori elektromagnetik Maxwell, semua elektron yang bergerak dengan kecepatan berubah, seperti gerak melingkar, kan punya percepatan, berarti kecepatan yang berubah, pasti memancarkan gelombang elektromagnetik. Semua elektron bermuatan. Nah, karena itu teori atom Bohr ini tidak sejalan dengan teori elektromagnetik. Tapi memberi kemungkinan jalan bagi penjajakan tentang mekanika baru. Pada tahun 1913, Bohr mengajukan postulat-postulat mengenai atom hidrogen. Postulat 1. Atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang mengelilingi inti atom dalam lintasan edar yang berbentuk lingkaran. Kira elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya Coulomb sesuai dengan mekanika klasik. Jadi postulat 1 itu susunan atom hidrogen dan gaya yang bekerja antara inti atom dan elektron. Jadi postulat 1 menjelaskan tentang susunan atom hidrogen dan gaya yang bekerja antara inti atom dan elektron. Postulat 2, lintasan edar elektron dalam atom hidrogen yang mantap hanyalah mempunyai momentum sudut L yang merupakan kelipatan dari konstanta Planck dibagi 2pi. Itu L sama dengan NH coret dengan N bilangan bulat dan H coret adalah H per 2pi. Jadi itu momentum sudut dari elektronnya. Hanya ini yang bisa dalam keadaan stabil. Jadi artinya selagi elektronnya memiliki momentum sudut seperti itu, seperti ini, maka elektron itu tidak akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, lintasan yang memiliki hubungan seperti ini yang memberikan momentum sebesar L sama dengan NH coret ini tidak akan menyebabkan elektronnya memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi ada lintasan stabil atau disebut lintasan mantap dari elektron. Jadi P2 ini menyatakan kuantisasi sistem atom. Ya, ini kuantisasi itu L atau kuantisasi lintasan edar. Jadi sudah ada kuantisasi tentang sistem atom, tapi baru kuantisasi lintasan edar. Postulat 3 atau P3. Dalam lintasan edar yang mantap, elektron yang mengelilingi inti atom tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini energi totalnya E tidak berubah. Itu dalam lintasan, ini postulat ya, dalam lintasan edar yang mantap, seperti tadi, elektron yang memiliki inti atom tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini energi totalnya E tidak berubah. Postulat 3 ini, dalam orbit yang stabil, elektron tidak memancarkan energi elektromagnetik. Postulat 4, besar energi elektromagnetik dipancarkan oleh sistem atom
Apabila suatu elektron pada suatu orbit dengan energi I pindah ke orbit yang punya energi F, maka beda energinya adalah Hanu. Jadi jika ada elektron yang berpindah dari suatu orbit I ke orbit F, maka elektron tersebut akan memancarkan energi dalam bentuk spektrum yang besarnya Hanu. Itu yang merupakan selisih dari EI dikurang EF-nya. Jadi kalau EI adalah kondisi stabil, lintasan stabil, EF juga lintasan stabil, di mana EF itu lebih kecil dibanding EI, maka jika elektron di lintasan I pindah ke lintasan F yang lebih kecil, maka elektron tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang energinya sebesar Hanu. Jadi frekuensinya Nu dengan energi yang dimiliki sebesar Hanu. Jadi elektron memancarkan energi elektromagnetik atau foton dengan frekuensi yang sesuai dengan beda energi atom pada dua keadaan stabil di atas. Ya harusnya nih elektron yang memancarkan energi elektromagnetik atau foton dengan frekuensi yang sesuai dengan beda energi atom pada kedua keadaan stabil di atas. Jadi satu atom nih, bukan kedua atom nih. Beda energi atom pada dua keadaan stabil di atas. Nah, gaya elektromagnetik atau elektrostatik atau Coulomb bekerja pada inti plus Ze dengan elektron ini adalah gaya sentripetal, yaitu ini. Ini sentripetal. Ini gayanya, F sentripetal, berasal dari gaya Coulomb, yaitu menggambarkan jumlah inti positifnya, muatannya plus E. Ini M omega kuadrat atau M0 V kuadrat per R. Itu yang sentripetalnya. Jadi sekarang gaya Coulombnya berwujud dalam bentuk gaya sentripetal yang kerja pada elektron. Dengan M0 adalah massa elektron dan M inti M diasumsikan M besar sekali dibanding M0. Hubungan atas memberikan ini, ya kan? Tinggal kita saja, kita susun, maka ini menunjukkan V kuadrat sama dengan 1/4 P epsilon 0 Ze kuadrat per M0 R. Sementara energi total elektron E terdiri dari energi kinetik EK dan energi potensial EP. Jadi EK sama dengan setengah M V0 kuadrat, maka V0-nya ini, FV-nya ini, sorry, EK sama dengan setengah M0 V kuadrat, dengan V kuadrat adalah ini, itu berarti 1/8 Pi epsilon 0 Ze kuadrat per R, dan energi potensial sama dengan minus FDR. Ya, itu ini gaya sentripetal integral dari seluruh gaya sentripetal yang bekerja pada elektron itu min 1/4 pi epsilon 0 Ze kuadrat per R. Jadi gaya ini kan 1/R kuadrat integralkan untuk semua lintasan R, maka gayanya seperti ini. Dan E-nya berarti EK ditambah EP, itu yang ini, ditambah minus ini. Hasilnya minus 1/8 pi epsilon 0 Ze kuadrat per R. Minus energinya. Jadi ini energi elektron adalah minus ini. Apa esensi dari minus ini? Berarti elektron kita itu energinya minus menggambarkan elektron kita terikat. Ya, kalau orang dikatakan terikat seperti seorang anak kecil terikat oleh tali dan anak kecil itu tidak mampu melepaskan diri dari tali itu, berarti energi anak kecil itu minus dari tali. Jadi kalau anggap tali itu energinya adalah 0, maka orang itu energinya, anak kecil itu energinya minus, lebih kecil dari tali. Tapi kalau seandainya anak kecil itu mampu melepaskan diri dari talinya atau memutuskan tali, maka dikatakan anak kecil tadi energinya positif. Ya kan? Dengan referensi tali diasumsikan energinya 0. Pada postulat kedua, momentum sudut L dikuantisasi.
Terus apa pengaruhnya terhadap jari-jari lintasan edar? R, kita tahu L sama dengan M0 V kali R sama dengan NH. Ini adalah momentum sudut mekanika. Ini adalah momentum sudut yang dipusatkan oleh Bohr dalam postulat kedua. Nah, itu berarti R itu juga terkondensasi, ya kan, untuk N tertentu. Jadi, dia cari juga terkondensasi dalam bentuk Rn sama dengan NH per M M0V. Nah, kita kuadratkan N kuadrat H kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat sama dengan N kuadrat H kuadrat per M0 kuadrat. V kuadrat kita ambil yang tadi. V kuadrat kita yang ini. Ya, dari gerakannya tadi. Nah, jadi seperti ini. Ya, sehingga diperoleh rumus kuantisasi untuk orbit. Jadi orbit elektron adalah ini. Rn sama dengan 4 pi epsilon H kuadrat per Z E kuadrat M0 dikali N kuadrat. Nah, kita substitusikan Rn ke dalam ungkapan bentuk energi elektron. Di mana tadi En adalah min. Ya, ini E kita, ini segini. Nah, sekarang R-nya kita ganti, berarti karena ini kan belum diungkapkan dalam bentuk kondensasi, jadi energi secara umum elektron. Tapi ternyata elektron itu R-nya terkondensasi, berarti energinya juga terkondensasi. Artinya energi pada lintasan N yang berbeda akan berbeda pula. Nah, sekarang E sama dengan min super 8, min super 8 pi epsilon 0 Z E kuadrat per R ini, dimasukkan R-nya adalah yang ini, maka hasilnya seperti ini. Ya kan? Mana Rn kita adalah ini tadi. Ya kan? Maka En kita ada seperti ini. Nah, maka kita perlu dua konstanta. Itu pertama terkait dengan Rn. A0 sama dengan 4 pi epsilon H kuadrat per ZE kuadrat M0 sama dengan M 5,29 kali 10 pangkat minus 11 M sama dengan 0,529 Armstrong. A0 sebagai jari-jari Bohr. Ya. Dan konstanta kedua berhubungan dengan energi En, yaitu Z ini kan. Nah, Z M0 E pangkat 4 M0 per 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H kuadrat. Itu yang bagian ininya. Sama dengan 2,17 kali 10 kali 11 Joule, itu 13,6 elektron volt. Konstanta A0 ini, kita ingat kembali bahwa Rn adalah ini, 4 pi epsilon 0 H coret bar H coret kuadrat per Z E kuadrat M0 dikali N kuadrat. Nah, N terkecil kan adalah 1. Nah, karena N itu bilangan bulat, N terkecil adalah 1. Kalau 0 berarti udah 0 sama sekali ya kan. 0 itu artinya di intinya. Jadi elektron berada pada N terkecil adalah 1. Nah, kalau ini 1 berarti ini hilang ini kan 1 kuadrat, tinggal ininya. Nah, inilah yang menjadi yang itu sebagai A0, yaitu R untuk N sama dengan 1. Itu yang kita sebut sebagai jari-jari Bohr. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk energi dengan memilih N sama dengan 1. Ya, kita peroleh segini. Jadi konstanta itu hanya diperoleh melalui pemilihan N terkecil, itu N sama dengan 1. Hasil kajian memberikan radius dan energi atom atau energi elektron yang terkuantisasi. Itu Rn sama dengan A0 N kuadrat sama dengan hasilnya segini, 0,529 N kuadrat dalam 1 Armstrong, dan En sama dengan min 217 kali 10 pangkat min 11 per kali 1 per N kuadrat Joule sama dengan min 13,6 1 per N kuadrat elektron volt.
di mana n sama dengan 1 sampai seterusnya, itu sebagai bilangan kuantum utama. Untuk n sama dengan 1, atom tersebut berada pada tingkat dasarnya atau ground state. Dalam keadaan ini, ikatan elektron dan intinya paling kuat. Untuk n sama dengan 2, 3, seterusnya, atom dikatakan berada dalam keadaan eksitasi. Untuk n tak hingga, elektron tidak lagi bagian dari sistem, atom terionisasi. Bila elektronnya sudah lepas dari atomnya. Menurut postulat 4, semua transisi dari orbit lain ke orbit, misalnya n sama dengan 2, mempunyai frekuensi seperti ini. Jadi, menurut postulat keempat, semua transisi dari orbit lain ke orbit, misalnya n sama dengan 2, mempunyai frekuensi seperti ini. Di postulat 4 ya, selisih energi dibagi H. Coret. Dengan n sama dengan 2 dan m sama dengan 3, 4, 5, 6, seterusnya, maka Vm2 sama dengan ini, M kurang E2 per H coret, seperti ini, maka kita dapat seperti ini, yang ternyata sesuai dengan Dirac-Balmer. Nah, begitu juga silakan buktikan untuk Dirac-Lyman dan Paschen. Ini dia. Dengan Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Ini orbit-orbitnya untuk di orbit-orbitnya terkondensasi untuk atom Bohr menurut postulat Bohr. Jadi dari postulat Bohr ini berhasil membuktikan keadaan-keadaan stabil dari elektron-elektron kita, di mana kalau elektronnya pindah dari satu orbit ke orbit yang lain, dia akan mencarikan gelombang otomatis. Jadi pindah ke sini, ini gelombangnya, ini pindah ke sini, ini pindah gelombangnya, ini pindah ke sini, ini pindah gelombangnya. Nah, jadi ini pindah ke sini, nah ini dari kulit 1, kalau dari kulit 2, itu dari Balmer, pindah ini ke sini, seterusnya, itu panjang gelombangnya sesuai dengan dari Balmer. Jadi hasil eksperimen yang diperoleh dari masing-masing daerah yang sesuai dengan frekuensi yang tampak itu bersesuaian dengan teori Bohr. Jadi teori Bohr yang menyatakan bahwa salah satunya orbit jajar orbit interkondensasi itu telah terkonfirmasi dengan oleh keberadaan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskrit. Jadi sifat diskritnya sudah berhasil dijelaskan oleh Bohr. Jadi sangatlah mencolok kesesuaian teori atom hidrogen Bohr dengan pengamatan. Mencolok kesesuaiannya teori atom hidrogen Bohr dengan pengamatan eksperimen garis spektrum pancaran atom hidrogen. Hal ini menjadikan keempat postulat Bohr sangat kokoh dalam usaha mencari dasar-dasar mekanika baru yang dapat menjelaskan atau menerangkan hal-hal pada tingkat atom dan subatom. Niels Bohr memperoleh hadiah Nobel pada bidang fisika tahun 1922. Sifat gelombang dari materi, itu postulat de Broglie. Hipotesa Planck mengenai kuantisasi osilator harmonik, teori kuantum Einstein tentang cahaya, dan teori Compton tentang hamburan Compton menunjang gagasan dasar bahwa cahaya itu terkuantisasi dan dalam beberapa proses fisik berlaku sebagai partikel. Sifat partikel dari cahaya atau foton, energi dan kehadirannya terkonsentrasi dalam suatu volume di ruang yang tidak. Energi dan kehadirannya terkonsentrasi pada suatu volume di ruang yang tidak menyebar ke semua arah. Jadi itu sifat partikel. Kalau sifat cahaya, sifat gelombang itu menyebar ke semua arah. Sifat partikel hanya pada terkonsentrasi pada daerah sempit dalam volume. Bergerak dengan kecepatan c 32,977 kali 10 × 18 meter per second.
Momentum linearnya P sama dengan E per C, di mana E adalah energi foton. Masa tak geraknya M0 adalah 0, jadi tidak punya masa diam atau masa tak gerak. Sifat partikel dari foton. Semua sifat-sifat partikel dari cahaya tersebut berpijak pada landasan partikel yang kokoh. Selain sifat-sifat tersebut, maka interaksinya dengan sistem mekanis, foton tunduk pada atom hukum-hukum mekanika. Jadi kesimpulannya cahaya mempunyai dua penampilan yang disebut dualisme cahaya. Dalam beberapa kajian fisik, segala sesuatu dapat diterangkan dengan menganggap bahwa cahaya sebagai gelombang, sedangkan yang lainnya berdasarkan perilakunya sebagai partikel. Meskipun dualisme itu tidak pernah dua wajah itu timbul sekaligus dalam satu peristiwa fisik. Apabila dalam penampilannya cahaya berperilaku sebagai partikel, apakah ada kemungkinan bahwa gejala fisik yang menyangkut partikel hanya dapat diterangkan dengan menganggap bahwa partikel itu berlaku sebagai gelombang? Ya, de Broglie yang kemudian dikenal dengan Pangeran Broglie adalah bangsawan Prancis yang mempelajari sejarah abad pertengahan Eropa di Sorbonne University Paris. Selama Perang Dunia Pertama, dia bertugas dalam satuan komunikasi radio. Hal ini mengubah minatnya hingga mempelajari sains pada tahun 1925. Dia meraih gelar doktor dengan disertasi yang memuat gagasan yang menyangkut teori atom bor. Gagasan tersebut tidak mengubah teori atom bor, tetapi mengajukan sesuatu yang sangat baru mengenai perilaku elektron atau partikel dalam atom bor. Karena pada saat itu model atom bor sudah mantap dalam konsepnya, maka hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasannya. Dalam gambaran de Broglie tentang atom bor, elektron yang mengelilingi inti atom bor didampingi oleh gelombang zat atau matter wave. Itu dalam gambaran de Broglie. Elektron yang mengelilingi atom bor didampingi oleh gelombang zat atau matter wave. Kuantisasi momentum sudut menurut Bohr, L sama dengan NH coret sebetulnya sama dengan permohonan syarat resonansi gelombang zat terhadap panjang lintasan edar elektron tersebut dalam atom. Artinya pada orbit Bohr yang pertama, panjang lintasan edar sama dengan satu panjang gelombang, dan seterusnya. Ya, kuantisasi momentum sudut atom Bohr adalah L sama dengan NH coret yang memberikan kuantisasi jari-jari lintasan edar, yaitu Rn sama dengan NH coret per M0V, yang dapat ditulis 2pi Rn sama dengan NH per M0V sama dengan N lambda. Ini Rn-nya. Ya. Jadi L sama dengan NH coret ini memberikan kuantisasi jari-jari lintasan edar, yaitu Rn sama dengan NH coret per M0V. Ingat, L sama dengan M0 VR, ya kan? Jadi Ln ada M0, ini adalah L-nya, ya kan? Ini M0V kali Rn itu L dalam mekanika, dalam konsep mekanika. Jadi saya ulangi, M0V Rn ini atau M0VR itu adalah L dalam mekanika, sementara NH coret adalah L menurut Bohr. Sehingga dari kedua ini masukkan ini. Maka 2pi Rn sama dengan N kali lambda. Jadi panjang lintasan edar elektron sama dengan panjang gelombang zatnya. Panjang lintasan edar elektron sama dengan panjang gelombang zatnya. Kita ketahui bahwa M0V adalah momentum linear P, sehingga lambda adalah H per P. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai cahaya sebagai partikel atau foton dalam efek kuantum, diperoleh bahwa energi total foton adalah
I sama dengan P dikali C. Menurut teori kuantum Planck, I sama dengan Hν. Gabungan kedua hubungan ini menghasilkan PC sama dengan Hν. Ya kan? I sama dengan PC, H sama dengan Hν. Menurut Planck, maka PC sama dengan Hν. Untuk foton berlaku, C per V-nya adalah H per P. Ya, C per V sama dengan H per P. H per P itu berarti lambda adalah H per P. Karena C per V adalah lambda, maka lambda adalah H per P. Di sini terlihat kesejajaran antara foton cahaya sebagai partikel dan pelaku gelombang dari partikel. De Broglie menggunakan model atom Bohr untuk menerapkan gagasannya hanya sebagai contoh khusus yang memberikan petunjuk gagasan yang lebih umum. Gagasan de Broglie dituangkan sebagai postulat yang dikenal dengan postulat de Broglie, yaitu dualisme gelombang partikel yang berlaku untuk cahaya juga berlaku untuk partikel. Setiap partikel yang bergerak didampingi oleh gelombang zat atau matter wave yang merepresentasikan pelaku gelombang dari partikel. Pelaku gelombang zat berkaitan dengan pelaku partikelnya tepat seperti halnya dengan cahaya. Suatu partikel yang bergerak dengan modus linear P didampingi oleh gelombang zat dengan panjang gelombangnya lambda sama dengan H per P. Hipotesis de Broglie mampu menjelaskan hasil eksperimen yang dilakukan oleh dua ilmuwan Amerika, yaitu Davison dan Germer pada satu tahun kemudian. Germer ya, pada satu tahun kemudian. Karena berkas yang digunakan adalah elektron, maka eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen difraksi elektron. Hasil yang diperoleh ternyata sama dengan difraksi cahaya, difraksi Bragg. Ya, lambda 2D sin theta. Ini untuk elektron, nah, difraksi elektron yang ternyata mirip dengan difraksi cahaya. Nah, ini bahan bacaan kita, silakan. Tugas